Jadi gini Pak Andi, untuk mewarisi pesugihan ini, itu caranya benar-benar gampang. Asalkan Pak Andi benar-benar sanggup, Pak Andi ini nggak perlu bertapa, nggak perlu puasa juga, nggak perlu ada sajen, dan nggak perlu ritual-ritual yang memberatkan lainnya. Itu sama sekali nggak perlu. Jadi Pak Andi ini tinggal menyentuhkan lidah Pak Andi ke lidah suami saya. Maka dari situ pesugihan ini akan secara otomatis berpindah ke tubuh Pak Andi. Sosok laki-laki ini kurus kering, kepalanya itu nggak ada rambutnya alias botak. Tapi kepalanya ini botak bukan karena dicukur rambutnya. Kelihatan sekali kalau rambutnya itu rontok. Nah anehnya, tempat tidur suami Bu Santi ini nggak seperti tempat tidur pada umumnya. Tempat tidur ini mirip seperti kuburan Cina. Dibangun dari semen dan dibuat mirip seperti kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Awang yang asalnya dari Kalimantan. Sebelum kita masuk ke ceritanya teman-teman, untuk kalian yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Awang Sangalang. Awang ini asalnya dari Kalimantan, dan dalam cerita ini dia ingin menceritakan seseorang yang bernama Pak Gani. Jadi Awang sendiri mendapatkan cerita ini langsung dari Pak Gani tentang kejadian yang dulu pernah dialami oleh Pak Gani di sekitaran tahun 80-an sampai di sekitaran tahun 90-an. Jadi pada waktu itu kejadian ini terjadi di Kalimantan. Seperti halnya Awang yang sekarang tinggal di Kalimantan, jadi kejadian ini terjadi di sana di sekitaran tahun 1987. Gani ini terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu. Ibunya Gani sendiri kerjanya cuma sebagai penyadap karet di kebun milik tetangganya, dan penghasilannya waktu itu nggak seberapa. Sementara ayahnya Gani sendiri sudah meninggal beberapa tahun silam. Jadi Gani sendiri hidup 4 bersaudara. Satu kakak perempuan Gani ini masih kuliah, disambi dengan kerja. Dia kuliah di kota Palangkaraya waktu itu, dan Gani sendiri adalah anak kedua yang waktu itu dia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Sedangkan 2 orang adik perempuan Gani ini masing-masing ada yang duduk di kelas 1 SMP dan satunya lagi duduk di bangku kelas 3 SMP. Nah karena waktu itu Gani dan keluarga ini mengalami faktor keterbatasan ekonomi. Jadi
untuk membantu orang tuanya, dia sendiri berinisiatif untuk berhenti sekolah dan dia putuskan untuk bekerja. Tapi pada waktu itu, pas waktu Ghani ini minta izin ke ibunya sendiri melarang. Tapi karena Ghani sudah bersikeras, dia pengen berhenti sekolah dan pengen membantu perekonomian keluarganya. Dia juga merasa bahwa dia adalah anak laki-laki di antara keluarganya itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti dari sekolah dan mulai mencari pekerjaan. Dan singkat cerita, akhirnya beberapa minggu setelah itu, Ghani ini mendapat tawaran kerja sebagai tukang kebun dan juga merawat taman di sebuah rumah mewah. Rumah mewah ini dimiliki oleh seorang pengusaha. Dan pada waktu itu gaji yang ditawarkan juga lumayan. Jadi akhirnya tanpa pikir panjang, Ghani pun menerima pekerjaan ini dan mulai bekerja di sana. Majikan Ghani ini sebut saja namanya Pak Andi. Beliau ini, Pak Andi ini adalah seorang pengusaha sukses yang waktu itu perusahaannya bergerak di bidang industri pengolahan kayu. Rumah Pak Andi ini mewah, hartanya juga melimpah, dan beberapa aset usaha yang berupa PT dan CV dengan ratusan karyawan yang waktu itu terdapat di 4 daerah yang berbeda di Pulau Kalimantan. Tapi meskipun Pak Andi ini orangnya kaya raya, beliau itu baik, orangnya baik sekali, rendah hati, dan beliau juga sering sekali menyantuni fakir miskin dan juga anak yatim. Dan Pak Andi ini juga terkenal ketika beliau menyantuni anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Beliau tanpa memandang suku, agama, atau ras. Jadi semuanya itu disantuni oleh Pak Andi. Nah, hal inilah yang akhirnya otomatis menjadikan Pak Andi sosok yang sangat disukai sekaligus dihormati oleh masyarakat di daerah sana. Nah, waktu pun berlalu, nggak terasa Ghani ini sudah bertahun-tahun lamanya kerja ikut Pak Andi. Dia mengabdikan dirinya kerja di tempat Pak Andi. Tugas Ghani yang awalnya ini hanya seorang tukang kebun, lama-kelamaan dia ini sering diajak Pak Andi untuk mengunjungi perusahaan-perusahaannya Pak Andi. Dan dalam waktu itu juga akhirnya Ghani ini mulai dikenalkan dengan perusahaan Pak Andi. Jadi sedikit demi sedikit Ghani dikenalkan oleh Pak Andi cara untuk mengelola manajemen perusahaan, mengawasi perusahaan, diajari, perlahan-lahan diajari. Nah, saking seringnya Ghani ini diajak oleh Pak Andi, akhirnya lambat laun Ghani ini pun jadi paham. Dan lambat laun itu juga pekerjaan Ghani yang awalnya sebagai seorang tukang kebun, akhirnya diambil alih oleh orang lain. Pekerjaan Ghani ini diisi oleh orang lain, sedangkan Ghani lebih sering menemani Pak Andi meninjau perusahaan-perusahaan Pak Andi. Akhirnya dengan bekal pelajaran yang sudah dipelajari oleh Ghani, Ghani ini pun menjadi semakin paham. Dan entah bagaimana penilaian dari Pak Andi sendiri, waktu itu tiba-tiba Ghani ini ditawari oleh Pak Andi. Jadi waktu itu Ghani usianya menginjak di usia 24 tahun, dia ditawari langsung oleh Pak Andi untuk megang salah satu perusahaannya Pak Andi. Disitulah awalnya Ghani ini sempat bingung, loh kok tiba-tiba Pak Andi ini nawari aku, padahal dia sendiri juga paham. Ghani ini sebenarnya paham atau sadar dengan dirinya sendiri bahwa dia SMA aja nggak lulus. Kenapa kok Pak Andi memberikan amanat ini? Tapi karena Pak Andi ini percaya, akhirnya Ghani pun menerima tawaran ini. Mulailah Ghani itu memegang salah satu perusahaan dari Pak Andi. Di satu sisi lain, Ghani juga merasa terbebani karena tanggung jawab yang diemban Ghani waktu itu cukup besar. Tapi di satu sisi lain, dia juga bersyukur karena dari situ dia bisa membiayai pendidikan adik-adiknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Dan secara bertahap, Ghani pun juga bisa membangun rumahnya yang dulu sangat reot dan ketika kena angin kelihatan hampir rubuh, akhirnya sudah bisa dibangun oleh Ghani dengan hasil kerjanya selama ini. Akhirnya rumah ini pun dibangun 2 lantai, dicat dengan warna putih yang lumayan mewah. Nah, atas permintaan ibunya, Ghani dimintain tolong oleh ibunya ada kebun karet. Kebun karet ini siap untuk dipanen getahnya, dan kebetulan kebun karet ini dijual. Akhirnya ibunya meminta Ghani supaya membeli kebun karet ini
Dan tanpa pikir panjang, karena Ghani waktu itu juga cukup tabungannya untuk membeli kebun karet ini, dibelilah kebun karet ini. Akhirnya dari situ, ibu dan juga adik-adiknya Ghani inilah yang mengelola kebun karet ini, dibantu dengan orang-orang yang ada di sana dengan sistem bagi hasil. Jadi dari situ, Ghani pun menambah lagi usahanya. Dan gak lama kemudian, dia juga punya usaha sampingan. Dia juga membangun sebuah kios yang gak terlalu besar. Kios ini menjual sembako. Dibangun di sudut halaman depan rumahnya. Di situ ditata rapi supaya banyak sekali pelanggan-pelanggan yang beli. Dia sendiri nggak menyangka yang awalnya dia cuma tukang kebun di perusahaan Pak Andi itu akhirnya bisa dipercaya langsung oleh Pak Andi untuk mengelola salah satu perusahaannya Pak Andi. Dari situ setiap kali Ghani ini melihat ibunya, melihat adik-adiknya, Ghani pun ikut senang karena terpancar juga wajah bahagia dari ibu dan juga adik-adik perempuannya. Akhirnya dari tahun ke tahun, omset perusahaan ini pun terus meningkat. Beberapa perusahaan punya Pak Andi ini juga menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, termasuk salah satunya adalah perusahaan yang dipegang oleh Ghani ini sendiri. Jumlah mesin-mesin pengolah dan juga gudang penyimpanan kayu ini pun juga ikut bertambah. Yang tadinya cuma satu gudang kecil, akhirnya waktu itu menjadi 5 gudang besar yang terdiri dari kayu dari kualitas biasa, medium, sampai kualitas ekspor yang terbaik. Dan pada saat itu, jumlah karyawan ini pun juga terus bertambah. Yang tadinya cuma 45 orang, menjadi lebih dari 350 orang yang direkrut langsung oleh Ghani. Jadi sengaja Ghani ini merekrut dari warga-warga lokal dan beberapa juga diantaranya direkrut dari daerah-daerah lain. Jadi memang Ghani sendiri inilah yang mendatangkan pekerja-pekerja ini. Dan nggak cuma itu, jadi berhubung perusahaan ini berada cukup jauh dari kota dan juga atas usulan dari para karyawan yang ada di sana, akhirnya perusahaan ini pun membangun sebuah klinik kesehatan. Klinik kesehatan ini nggak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk warga lokal di sekitar perusahaan yang ingin berobat gratis ke sana. Dan klinik ini juga ditangani oleh tenaga-tenaga kesehatan yang mumpuni. Di samping itu juga, perusahaan ini akhirnya membangun tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan pendeta dan juga ustadz ini didatangkan khusus untuk mengisi gereja dan masjid tersebut. Dan yang terakhir, perusahaan ini juga membangun fasilitas pendidikan yaitu taman kanak-kanak, madrasah, dan fasilitas olahraga lainnya. Jadi pada saat itu memang perusahaan Pak Andi ini lagi naik-naiknya. Semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Tibalah akhirnya di tahun 1998, seperti yang kita tahu bahwa di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang susah, terutama bagi para pengusaha-pengusaha karena waktu itu adalah krisis moneter. Dan pada saat itu juga akhirnya berimbas kepada perusahaan yang dimiliki oleh Pak Andi. Jadi lambat laun, perusahaan ini omsetnya semakin merosot. Dan ternyata yang paling membuat Pak Andi ini terpukul saat itu adalah terbongkarnya penipuan yang dilakukan oleh orang-orang dekat beliau yang selama ini dipercaya mengelola perusahaannya. Jadi dari situlah Pak Andi ini benar-benar shock. Orang-orang yang sudah dipercaya berpuluh-puluh tahun untuk memegang perusahaannya ternyata berkhianat kepada Pak Andi. Jadi uang hasil omset perusahaan punya Pak Andi ini yang berjumlah miliaran rupiah itu raib entah kemana dan pelakunya menghilang. Dari situ Pak Andi sudah nggak mau ambil pusing, dia nggak mau lapor ke pihak kepolisian karena bagaimanapun juga dia harus tetap fokus ke usaha-usaha lainnya yang masih berjalan. Dan kebetulan pada saat itu usaha yang masih berjalan adalah perusahaan yang dipegang oleh Ghani ini. Nah dari situ, karena efek semua ini, mulailah terjadi pengurangan karyawan secara besar-besaran. Jadi total 5 perusahaan dari Pak Andi ini, 4-empatnya itu mulai hancur dan mulai merosot. Mulailah karyawan-karyawan ini dipecat dan satu-satunya yang masih berjalan adalah perusahaan yang dipegang oleh Ghani ini. Sedangkan perusahaan Ghani ini secara otomatis harus menutupi kerugian finansial perusahaan yang lainnya. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Akhirnya
pada saat itu hanya menyisakan satu perusahaan ini, yang bisa dikatakan waktu itu perusahaan tersebut hidup segan mati tak mau. Jadi bagaimanapun juga karena terbatasnya bahan kayu yang menyebabkan perusahaan ini hanya beroperasi 2-3 hari dalam seminggu, dengan karyawan yang waktu itu juga hanya terbatas sekitar 35 orang. Akhirnya mau nggak mau Ghani pun berusaha untuk terus menghidupkan perusahaan ini. Nah, pada waktu berikutnya Pak Andi ini sering sekali terlihat oleh Ghani wajahnya itu murung. Nah, di satu sisi Ghani ini juga merasa bingung, sedih. Tapi di satu sisi lain, dia juga nggak berdaya. Ghani ini nggak bisa menghibur Pak Andi. Dia juga nggak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari situasi semacam ini. Apalagi kondisi pada waktu itu benar-benar semerawut. Dan pada satu ketika, tiba-tiba ada yang membuat Ghani ini benar-benar kaget dan heran. Pak Andi itu manggil Ghani di satu ruangan, dan Pak Andi ini mengutarakan dengan terus terang bahwa beliau ini ingin menjalani ritual pesugihan. Jadi waktu itu Ghani yang mendengar langsung pernyataan dari Pak Andi, beliau itu sempat kaget. Ghani ini sempat kaget dan sempat melarang Pak Andi, "Pak, jangan gitu Pak. Nyebut Pak, ingat pada Tuhan Pak. Saya tahu kalau kondisi Pak Andi ini memang sudah benar-benar jatuh. Saya sendiri juga nggak bisa kasih solusi, tapi lebih baik janganlah Pak Andi punya pikiran semacam itu. Janganlah Pak Andi punya pikiran untuk cari pesugihan. Itu benar-benar dilarang oleh Tuhan dan dilarang oleh agama." Tapi bagaimanapun juga, di satu sisi lain, Ghani ini juga nggak bisa melarang Pak Andi. Dan pada saat itu, Pak Andi ini sempat marah-marah ke Ghani. Jadi pada waktu itu Ghani pun diem. Akhirnya yang diminta oleh Pak Andi, Ghani harus menemani Pak Andi untuk menjalankan ritual pesugihan ini. Nah, ada satu orang, kita sebut namanya Pak Danu. Ghani sendiri ini nggak tahu Pak Andi kenal Pak Danu ini dari mana. Yang jelas Pak Danu ini ternyata bekerja sebagai seorang supir travel. Jadi ternyata dari Pak Danu inilah Pak Andi mendapat informasi tentang pesugihan itu. Dan Pak Danu waktu itu bersedia mengantarkan Pak Andi menuju ke tempat di mana pesugihan itu berada. Jadi singkat cerita, pada hari yang sudah ditentukan berangkatlah mereka bertiga menggunakan mobil travel antar kota yang waktu itu dikemudikan sendiri oleh Pak Danu. Nah, sekitar kurang lebih hampir 12 jam perjalanan. Mereka itu memasuki hutan yang lebat, yang jauh sekali dari pemukiman penduduk. Dan pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 8 malam. Tapi suasana ini gelap, karena mungkin jauh dari keramaian, jauh dari pemukiman penduduk, suasana itu gelap. Dan pada saat itu juga disertai gerimis hujan. Mobil ini masuk pelan melewati beberapa tanjakan dan turunan, apalagi jalan itu sudah nggak beraspal. Jadi banyak sekali kubangan-kubangan yang digenangi air sisa hujan tadi siang. Dan beberapa menit kemudian sampailah mereka di ujung jalan yang ternyata di situ Ghani ini kaget karena di situ dia ngelihat ada rumah. Rumah ini bangunannya beton, 2 lantai dan halamannya itu lumayan luas. Dan di situ juga terdapat sebuah garasi. Di samping sebelah kiri itu ada halaman lagi yang cukup luas. Jadi Ghani ini sempat berpikir, kok aneh. Kenapa kok ada rumah mewah, rumah megah di tengah hutan lebat dan kondisinya terpencil seperti ini. Nah, rumah itu memang kelihatan mewah, tapi kelihatan kurang terawat. Jadi terlihat dari rumput di sekitar rumah yang tingginya itu hampir selutut orang dewasa. Dan di dindingnya yang bercat warna putih tapi sudah kusam itu, ada di beberapa bagian ini yang sudah banyak yang terkelupas. Dan di banyak tempat, itu juga ditumbuhi lumut-lumut dan tumbuhan-tumbuhan yang merambat. Jadi hal inilah yang akhirnya membuat kesan angker pada rumah ini. Sementara itu dari luar rumah, yang terlihat di dalam itu ada satu ruangan yang menyala. Jadi di rumah yang sebesar itu hanya ada satu ruangan yang menyala. Itu pun nyalanya bukan lampu neon, tapi lampu yang 5 watt. Setelah sampai di rumah ini, akhirnya mereka bertiga ini pun keluar dari mobil dan langsung masuk ke rumah tersebut. Mereka waktu itu sempat mengucapkan salam dan ketuk-ketuk pintu. Gak lama kemudian, keluarlah seorang wanita.
Nah, yang dipandang oleh Gandhi waktu itu, ternyata wanita ini bajunya itu mewah. Dia pakai perhiasan yang banyak sekali, dia pakai kalung, pakai gelang. Terlihat wanita ini sangat mewah. Jadi banyak sekali perhiasan yang dipakai di tangan, di kaki, dan juga di leher. Dan di belakang wanita itu ada laki-laki usianya sekitar 25 tahunan. Nah, pada saat itu si perempuan ini tanya, ada perlu apa ya, nyari siapa? Nah, disinilah Pak Danu mengutarakan keinginannya bahwa dia mau ngomong sesuatu yang penting. Dan ternyata perempuan ini kayak sudah menangkap kedatangan 3 orang ini. Akhirnya si perempuan ini pun mempersilahkan ketiga orang ini pun duduk. Gani, Pak Andi, dan juga Pak Danu ini duduk di ruang tamu. Akhirnya si perempuan ini ngomong lagi, kami ini sebenarnya mau ke kota, mau belanja sesuatu. Kami kalau belanja itu harus langsung banyak, karena untuk keperluan 1 bulan ke depan. Dan kebetulan kok kami mau berangkat, ternyata ada tamu. Ya sudah, akhirnya kami urungkan niat kami. Nggak masalah kok, kami bisa belanja besok. Nah, seperti yang diutarakan oleh Bapak tadi, saya sudah paham maksud kedatangan Bapak-bapak ke sini ini mau apa, saya sudah paham. Nah, Gani waktu itu juga heran. Ada catatan kecil. Perlu diketahui bahwa di daerah yang didatangi oleh mereka ini adalah daerah yang terpencil, daerah yang belum tersentuh oleh listrik PLN. Apalagi telepon kabel, waktu itu belum ada. Nah, jadi waktu itu untuk melakukan komunikasi ini jelas susah. Untuk janjian pun juga jelas susah. Yang ada di pikiran Gani, kok ibu-ibu ini kok tahu kedatangan mereka ke sini untuk jalan pesugihan. Akhirnya lanjutlah. Diwakili Pak Danu sebagai juru bicara di sini, Pak Danu pun mengungkapkan. Nah, dari situ, si ibu-ibu ini yang belakangan diketahui namanya Ibu Santi, beliau bilang bahwa ternyata yang melakukan pesugihan ini adalah suaminya. Nah, pesugihan ini, menurut Bu Santi, didapat suaminya dari seorang dukun aliran hitam. Dukun ini ada di sebuah desa di Pulau Kalimantan. Jadi suaminya itu mendapatkan pesugihan ini sekitar 20 tahun silam. Dan pada saat itu, kondisi suaminya ini sedang tersiksa bertahun-tahun. Dia menderita sakit akibat pesugihan tersebut, nggak tahu sakitnya apa. Yang jelas sakitnya ini seperti, mohon maaf, seperti orang gila. Bahkan menurut Bu Santi ini, suaminya itu sering teriak-teriak sendiri, dan bahkan sering minta makan itu makanan yang nggak wajar. Suami Bu Santi ini sering kali minta makanan daging-daging mentah. Akhirnya dari situ, lama-kelamaan tubuh dari suami Bu Santi ini terlihat nggak terawat, mengeluarkan bau-bau yang sangat tidak sedap sama sekali. Jadi dulunya Bu Santi dan keluarga ini tinggal di kota. Karena suami Bu Santi mengalami hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang membuat orang-orang di sekitarnya ini nggak nyaman, akhirnya Ibu Santi dan keluarga pindah ke pelosok desa supaya tidak mengganggu warga sekitar dan supaya tidak menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Jadi dari sinilah Bu Santi menceritakan kondisi tentang suaminya. Dan pada saat itu Bu Santi ini sempat ngomong, ini yang mau melakukan pesugihan siapa? Disinilah Pak Danu bilang, oh ini Pak Andi namanya. Akhirnya Bu Santi menjelaskan lagi, pesugihan ini bisa terlepas dari tubuh suami saya kalau ada yang mewarisinya. Dan setelah diwariskan, kemungkinan besar suami saya ini akan meninggal. Ya intinya, pesugihan ini nunggu pewaris selanjutnya gitu Pak. Nah, mendengar ini, mereka semua itu heran, termasuk Gani ini juga heran. Karena baru pertama kali Gani mendengar hal-hal semacam ini. Dan akhirnya Bu Santi ini ngomong lagi, saya sudah rela dan ikhlas. Kalau suami saya meninggal, saya sudah rela, saya sudah ikhlas. Asalkan dia bisa terlepas dari derita yang selama ini bertahun-tahun dialami. Dan dari situ, Bu Santi ini meneteskan air mata. Jadi seolah-olah Bu Santi ini memang larut dalam kesedihan. Nah, dari sini Pak Andi lah yang tanya. Mohon maaf, Bu Santi, saya ada beberapa hal yang sangat penting untuk saya tanyakan.
Oh ya silakan Pak, kenapa Pak? Jadi gini, pertama-tama saya mau tanya, ini gimana ya caranya untuk mewarisi pesugihan ini? Apa ada ritual khusus atau gimana? Dan yang pernah saya dengar, pesugihan-pesugihan semacam ini kan perlu tumbal nyawa manusia atau hewan ya. Terus yang kedua, apa yang saya dapat setelah mewarisi pesugihan ini? Jadi Pak Andi tanya seperti ini. Akhirnya setelah mendengar pertanyaan dari Pak Andi, Bu Santi ini pun menjawab. Beliau menjawab dengan tenang sekali. Jadi gini Pak Andi, untuk mewarisi pesugihan ini, itu caranya benar-benar gampang. Asalkan Pak Andi benar-benar sanggup, Pak Andi ini nggak perlu bertapa, nggak perlu puasa juga, nggak perlu ada sajen, dan nggak perlu ritual-ritual yang memberatkan lainnya. Itu sama sekali nggak perlu. Jadi Pak Andi ini tinggal menyentuhkan lidah Pak Andi ke lidah suami saya. Maka dari situ pesugihan ini akan secara otomatis berpindah ke tubuh Pak Andi. Setelah itu, apapun yang Pak Andi jalankan, misalnya Pak Andi ini punya bisnis ini akan dengan cepat mendulang kesuksesan yang besar. Dan harta dan uang Pak Andi ini akan mudah terkumpul dalam waktu yang relatif singkat. Dan kalau sudah berhasil, setiap tahun sekali pada bulan-bulan tertentu, Pak Andi diwajibkan untuk menyembelih seekor sapi. Dan nanti dagingnya dibagi-bagikan kepada warga di sekitar. Nah, ritual ini Pak Andi nggak boleh terlambat sama sekali. Kalau sampai terlambat, maka nanti akan fatal akibatnya. Pesugihan ini sebenarnya tidak memerlukan tumbal nyawa, melainkan Pak Andi sendirilah yang nanti akan menjadi tumbalnya. Dan sebagai pantangannya, jauhi hal-hal yang berbau agama. Tapi kalaupun itu terpaksa dilakukan, jadikanlah agama ini cuma sebagai kedok, supaya Bapak terlihat baik dan agamis di mata masyarakat. Nah, Bu Santi ngomong seperti ini sedangkan Gani itu melongo. Gani itu seolah nggak percaya. Kok ada hal-hal semacam ini? Nah, nggak lama setelah itu, anaknya Bu Santi ini keluar. Dia keluar bawa tas kresek, dibawalah ke depan. Akhirnya diserahkan ke Bu Santi. Bu Santi ini akhirnya ngambil bungkusan kresek ini dan langsung diletakkan di meja. Di sini akhirnya Bu Santi ngomong sekali lagi. Ini Pak, ini ada sedikit hadiah dari kami. Kalau memang Pak Andi ini sanggup jadi pewaris pesugihan dari suami saya, ini untuk Pak Andi. Nah, tas kresek ini terlihat sangat besar sekali. Akhirnya tas kresek ini pun dibuka yang ternyata isinya itu uang semua. Di sini Bu Santi menjelaskan, Pak, ini uang asli semua ya. Totalnya ada sekitar 150 juta. Silahkan dicek dulu, dihitung. Saya yang bertanggung jawab kalau uang ini asli. Uang ini memang sengaja saya hadiahkan kalau ada orang yang mau jadi pewaris pesugihan suami saya. Di situ 3 orang ini terbelalak melihat uang 150 juta. Yang pada waktu itu nominal 150 juta ini sangat besar sekali. Nah, akhirnya Pak Andi ini pun bingung. Pak Andi ngomong ke Bu Santi, Bu, kalau boleh, bisa nggak kami ngelihat suami ibu? Waktu itu Bu Santi ini agak kebingungan. Akhirnya setelah didesak oleh 3 orang ini, Bu Santi akhirnya mau mengajak 3 orang ini menuju ke ruangan suaminya. Jalanlah mereka ini menuju ke belakang, dan sebelum sampai ke ruangan suaminya, mereka ini dikasih masker satu persatu oleh Bu Santi. Masker ini disuruh pakai. Jadi Bu Santi ini bilang, ini masker dipakai Pak, karena mohon maaf baunya agak nggak enak di belakang. Nah, mereka nggak berpikir aneh-aneh. Ruangan ini sendirian ada di pojok belakang, dan pada waktu itu Gani ini juga heran. Kenapa kok pintu ruangan ini digembok dari luar? Artinya, orang yang ada di dalam ini sudah nggak bisa keluar. Nah, mereka ini sempat berpikir, masa iya suami Bu Santi ada dalam ruangan ini? Kalau memang ada di dalam ruangan ini, kenapa kok digembok dari luar? Kok nggak bisa keluar? Jadi Gani ini ingat dengan kisah-kisah orang yang dipasung di dalam ruangan, dan mereka itu dibiarkan ada di dalam ruangan tersebut, terkunci tangan dan juga kakinya terpasung.
Gani mengingat lagi kejadian itu. Masa iya? Ternyata setelah gembok ini dibuka, langsunglah mereka semua itu mencium bau atau aroma yang nggak sedap sama sekali. Aroma itu nggak bisa digambarkan, antara bau busuk, bau bangkai, dan lain sebagainya. Begitu pintu ini dibuka, mereka kaget ngelihat ada sosok laki-laki. Sosok laki-laki ini kurus kering, kepalanya itu nggak ada rambutnya, alias botak. Tapi kepalanya ini botak bukan karena dicukur rambutnya. Kelihatan sekali kalau rambutnya itu rontok. Dan di samping-samping itu ada benda-benda yang menjijikkan sekali. Terlihat seperti daging-daging busuk. Mereka akhirnya jadi tahu bahwa ternyata laki-laki ini adalah suami Bu Santi yang melakukan pesugihan tersebut. Beliau itu lebih mirip seperti mayat hidup. Jadi seluruh tubuhnya itu kurus kering, mengeluarkan bau busuk. Di samping itu juga ternyata tangan dan juga kaki dari suami Bu Santi ini dirantai. Nah, di situ suami Bu Santi ini mengeluarkan suara cuma Nah, anehnya tempat tidur suami Bu Santi ini nggak seperti tempat tidur pada umumnya. Tempat tidur ini mirip seperti kuburan Cina. Dibangun dari semen dan dibuat mirip seperti kuburan. Mereka sendiri juga nggak berani menanyakan keanehan-keanehan ini. Mereka diam. Mereka kaget ngelihat kondisi suami dari Bu Santi itu. Dan pada saat itu suami Bu Santi ini mengeluarkan suara sambil kedua tangannya itu seperti bergerak-gerak seolah ingin menggapai sesuatu. Nah, pada saat itu juga Bu Santi ini ngambil sesuatu dari dalam ember yang mereka awalnya nggak tahu apa isi ember ini. Begitu Bu Santi ini meletakkan persis di sebelah suaminya, Bu Santi ini langsung mengeluarkan sesuatu dan ternyata ini adalah daging mentah. Daging ini langsung dilahap oleh suami Bu Santi. Jadi mereka itu semakin heran, terutama Gani ini. Ternyata apa yang dikatakan Bu Santi itu benar. Suami Bu Santi ini memang ternyata makan daging mentah. Dan beliau itu memakan dengan lahap sekali. Dan karena mereka sudah nggak tahan melihat adegan yang semacam ini, melihat situasi yang semacam ini, Ganilah yang pertama kali keluar dari ruangan itu. Nggak lama kemudian Pak Andi dan juga Pak Danu ini menyusul keluar. Dari situ Gani sudah nggak bisa lagi menahan mualnya. Dia langsung keluar dari rumah dan langsung muntah-muntah. Nah, setelah tenang sejenak, akhirnya Pak Andi ini manggil Gani lagi. Gan, sini Gan. Gani pun masuk lagi di ruang tamu. Dan waktu itu Pak Andi dan Pak Danu ini terlihat masih ngobrol dengan Bu Santi. Gak lama setelah itu, Bu Santi ngomong lagi. Ya gitulah Pak, seperti yang Bapak-bapak lihat. Begitulah keadaan suami saya. Suami saya sudah seperti ini kurang lebih 3 tahunan. Sempat ada keinginan dari kami ini untuk berusaha menyembuhkan suami saya. Ada banyak sekali dukun yang sudah datang ke sini, paranormal, ustadz, dan lain sebagainya, tapi mereka angkat tangan. Mereka sepertinya sudah nggak mampu untuk menyembuhkan suami saya. Jadi benar-benar suami saya itu seperti orang gila, seperti orang dengan gangguan kejiwaan. Yang dilakukan suami saya yang seperti itu, dia itu nggak pernah mau makan nasi, yang diminta itu hanya daging mentah. Dan ketika dia makan, selalu dengan lahapnya seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa kondisi tubuh suami saya kok menjadi seperti itu. Badannya itu semakin banyak borok, apalagi mengeluarkan bau yang tidak sedap sama sekali. Ya seperti itulah, kami sendiri juga bingung. Mendengar penjelasan dari Bu Santi dan juga setelah melihat kondisi suami Bu Santi yang seperti itu, Pak Andi itu sesekali melihat ke arah Gani. Gani sendiri ketika memandang Pak Andi, Gani itu berharap supaya Pak Andi jangan menerima tawaran ini. Itulah yang ada dalam batinnya Gani. Gani ini sudah berdoa semaksimal mungkin supaya Pak Andi ini janganlah mau dirayu oleh Bu Santi. Nah, setelah cukup beberapa lama, Pak Andi ini akhirnya ngomong ke Bu Santi, Bu, setelah saya pikir-pikir lagi dan setelah melihat keadaan suami Bu Santi, kok rasa-rasanya saya juga takut, Bu. Rasanya saya urungkan aja niat saya ini. Nah, setelah Pak Andi ngomong seperti ini, Bu Santi itu terlihat sekali agak kecewa. Tapi bagaimanapun juga, Bu Santi akhirnya menerima.
ternyata barulah mereka ini tahu bahwa yang datang ke rumah Bu Santi ini nggak hanya Pak Andi. Ada sekitar 13 orang yang sudah datang ke sana dan mereka akhirnya mundur. Mereka nggak mau menjadi pewaris pesugihan ini karena mereka tahu konsekuensinya seperti itu. Nah, akhirnya nggak lama kemudian mereka bertiga pun pamit undur diri, diantarkanlah oleh Bu Santi keluar, dan akhirnya dalam perjalanan pulang itu, Pak Andi, Pak Danu, dan Gani ini nggak saling bicara satu sama lain. Mereka diam. Waktu itu Gani ini mengingat lagi peristiwa yang baru dia lihat. Terutama ketika Gani ini melihat suami dari Bu Santi yang melakukan hal-hal yang nggak wajar seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian, perusahaan pengelolaan kayu yang dikelola Gani ini akhirnya tidak bisa lagi beroperasi. Lumpuh total. Melihat hal itu, akhirnya Pak Andi pun mengambil keputusan untuk mem-PHK sisa-sisa karyawan. Dan akhirnya perusahaan yang pernah mengalami masa kejayaan selama bertahun-tahun ini pun terpaksa ditutup. Dan akhirnya dengan sisa-sisa uang simpanan dari Pak Andi, beliau kembali berencana untuk menanamkan modal di salah satu perusahaan tambang batu bara milik kerabatnya di sana. Dan kembali lagi, Gani dipercaya oleh Pak Andi untuk mengawasi perkembangan usaha tersebut. Pada tahun 1999, anak dari Bu Santi ini ditemukan tewas gantung diri di sana. Dia ditemukan gantung diri di pohon yang ada di belakang rumah. Sedangkan Bu Santi dilarikan di rumah sakit jiwa karena mengalami depresi yang luar biasa. Dan pada saat itu Bu Santi ini sempat dirawat beberapa bulan di rumah sakit jiwa, dan pada akhirnya Bu Santi ini pun mengembuskan nafas terakhirnya di sana. Nah, sedangkan yang masih menjadi misteri sampai hari ini, kemana suami dari Bu Santi yang waktu itu sangat menderita sekali. Karena pada saat rumah ini terbengkalai, sosok suami Bu Santi ini sudah tidak lagi ada di sana. Dan sampai hari ini masih menjadi misteri kemana sebenarnya suami dari Bu Santi. Nah, akhirnya karena angker dan juga kelamnya masa lalu dari rumah ini, kemudian orang-orang akhirnya menjuluki rumah ini dengan julukan rumah pesugihan mayat hidup. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Awang kepada Kembar Rasuni. Cerita ini adalah pengalaman yang dialami oleh Bapak Gani yang pernah terjadi di sekitaran tahun 80-an dan juga di tahun 90-an. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia surga, ingin ku sairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Dan ku harap senyum gelak sendah gurau duduk bersanding dekat di atas tembok, mendengarkan unggas bebas dan berkicau. Kau hilang hatiku kacau. Di manakah geranganmu? Di mana kemana bahagia? Mengapakah air mata mengalir membasah?